fitnah. Nah, sebagaimana itu juga Pak, kita di dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu itu berhati-hati juga. Artinya jangan mengambil ilmu tadi dari orang-orang yang seperti itu. Orang yang suka, misalnya ada majlis gawiannya membahas ayat-ayat mutasyabihat harus. Gawiannya apa? Bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat harus orang-orang yang di majlis tersebut. Maka hindari atau jauhi majlis-majlis tersebut. Jadi mengambil ilmu jangan sampai kita apa? Mengambil ilmu dari orang yang seperti dikatakan Allah ahlul zaid, orang yang hatinya dicondongkan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jangan mengambil ilmu dengan orang-orang yang tidak diketahui jelas siapa gurunya tersebut. Makanya ujar Nabi itu al-ilmu dinun, ilmu itu agama. Fantaziru amman ta'khuduna dinakum, maka telikilah dari siapa kamu mengambil agamamu. Jadi mengambil ilmu juga kita jangan sembarangan. Kita harus tahu siapa orang yang kita ambil ilmu dari orang tersebut. Kita ambil dari guru tersebut. Ulangi lagi dikatakan di dalam fikul hadisnya, yang pertama dari apa yang disampaikan Nabi tadi, at-tahdir, itu berhati-hati bergaul dengan orang-orang ahlul zaid, yang mana ingat bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, membahas ayat-ayat mutasyabihat lil fitnah, untuk fitnah. Dan juga fihi iklam, di dalam hadis ini Nabi SAW memberitahukan kita, kalaupun di zaman kita tidak ada orang-orang seperti ini, tetapi ujar Nabi, saya akan tampak orang-orang yang hatinya Allah condongkan terkait tentang ayat-ayat mutasyabihat. Berbeda dengan ulama kita ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka orang-orang ahlu sunnah wal jamaah terkait ayat-ayat mutasyabihat ini? Ahlu sunnah wal jamaah menyikapi ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang maknanya belum jelas, ayat-ayat yang memiliki banyak makna dan pemahaman. Itu ulama ahlu sunnah itu memiliki dua pendapat. Yang pertama, tafwid. Tafwid itu apa? Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu arti makna ayat tersebut. Dan kita yakini di dalam hati Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Yadullah fawqa aydihim. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman yadullah, tangan Allah. Kita pahami bahwasanya itu tangan, tapi mungkin tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Kita yakini Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Kita maknai ayat tersebut dengan makna sezahirnya, seharfiahnya, tapi kita yakini di dalam hati Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Itu namanya tafwid. Memasrahkan kepada Allah, Allah yang lebih tahu makna ayat tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya takwil. Ahlussunnah wal jamaah menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini ada juga bitakwil, dengan cara mentakwil, memalingkan makna dari kalimat tersebut dengan makna yang cocok sesuai dengan ayat mutasyabihat. Yadun misalnya dimaknai dengan makna yang lain yang sesuai dengan ayat mutasyabihat, ayat muhkam, bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Makanya di dalam ayat
tafsir itu kadang yadun dikatakan atau diartikan rahmat Allah. Yadullah ay rahmatullah, rahmatnya Allah. Yadun itu bisa diartikan apa? Kekuasaan Allah. Itu tafwid, dipalingkan maknanya dengan makna yang cocok sesuai dengan ayat yang muhkam bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Itu mereka ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait tentang ayat mutasyabihat. Ada di antara generasi pertama mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan mentafwid, menyerahkan maknanya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang lebih paham maknanya, dan mereka yakini di dalam hati Allah itu pada serupa dengan makhluk. Yang kedua, ulang-ulangi, yaitu mentakwil, memindah maknanya tadi dengan makna yang cocok sesuai dengan ayat yang muhkam yang jelas Allah itu pada serupa dengan makhluk. Nah, kemudian di dalam hadis selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi terkait tentang ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sekarang berpindah tentang zabhul maut. Nanti ada di mana terjadi peristiwa kematian itu disembelih atau dibunuh. Dan ini peristiwa jauh setelah terjadi hari kiamat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis yang kedua dikatakan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nari ilan nar ji'a bil maut hatta yuj'ala bainal jannati wan nar summa yudbahu summa yunadi munadi ya ahlal jannah la mauta ya ahlan nar la mauta wa yazdadu ahlul jannah farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, idza sara ahlul jannah, jika telah masuk penghuni surga, ilal jannah, ke dalam surga. Jadi penghuni surga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga seluruhnya sesuai tingkatan derajatnya di dalam surga. Karena kan di dalam surga itu derajatnya berbeda-beda. Bi amalihim, sesuai dengan amalnya di dunia. Makanya kan kalau kita kan hamba itu dimasukkan surga birahmatillah, dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal. Baru orang bertakun lah, kalau dengan rahmatnya Allah, terus buat apa beramal? Karena toh yang memasukkan surga itu birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ujar ulama dijawab wujud. Tetapi apakah kita itu diam aja? Ujuk-ujuk datang rahmat Allah kita masuk surga, kadang dengan amal ibadah yang kita gawi tadi, apa yang Allah perintahkan yang wajib, kemudian ditambah dengan melakukan hal-hal yang sunnah, maka itulah yang jadi atau yang nanti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan amal ibadah kita yang kita gawi, maka itulah yang menyebabkan rahmat Allah itu datang dengan kita. Nah, dengan amal ibadah yang kita gawi, banyak atau tidaknya amal yang kita gawi, maka itulah juga yang menentukan seberapa tinggi derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bi'amalihim, dengan amal. Nah, jika telah masuk penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka, ji'a bil maut, didatangkan kematian. Kematian itu kan sesuatu ghairu mahsus. Ujar orang tuh ada tapi kada kelihatan, kada kawan dipanca di indera.
Tapi nanti ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, ketika penghuni neraka masuk ke dalam neraka, ji'abil maut, kematian itu didatangkan di antara neraka dan surga. Biqudratillah, dengan kekuasaan Allah, kematian itu dizahirkan, dilihatkan oleh penghuni surga, penghuni neraka, ka'annahu kabsyun, kayak seperti domba. Nah, ulangi tadi, kematian itu ghairu mahsus, sesuatu yang kadangkala kelihatan. Ada kematian itu karena setiap manusia itu mesti mati, tapi kadangkala melihat wujudnya berada. Nah, nanti dengan qudratullah kematian itu difisikkan, nah, dibentukkan secara fisik, ka'annahu kabsyun, seperti domba. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, didatangkan kematian tersebut dalam bentuk fisik. Ada yang mengatakan dalam riwayat seperti domba, ada yang mengatakan seperti yang lain. Intinya dapat terlihat oleh penghuni surga maupun penghuni neraka. Kemudian diletakkan di antara surga dan neraka. Summa yuzbahu, setelah diletakkan di antara surga dan neraka, kemudian kematian itu akan disembelih, dibunuh, kadang-kadang disembelih. Nah, ada yang meriwayatkan bahwasanya yang menyembelih itu az-zabih, yang menyembelih kematian kelak adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Di antara kekhususannya Nabi Yahya bin Zakaria, nama beliau itu lawan dari kematian. Yahya itu kan hidup, al-maut, kematian. Maka ada yang meriwayatkan bahwasanya yang menyembelih kelak kematian itu adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Kematian itu disembelih, dibunuh. Nah, setelah dibunuh, disembelih, summa yunadi munadin, kemudian ada seseorang yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, la mauta, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, la mauta, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Penghuni surga dikatakan kepada mereka, tidak ada lagi kematian. Kalian tidak akan lagi yang namanya merasakan kematian, karena kematian itu sudah dimatikan, sudah dibunuh. Orang-orang penghuni surga itu jangan takut, jangan khawatir. Kenikmatan yang mereka dapat di dalam surga itu apa? Tidak terbatas dengan waktu dan zaman. Kada ada lagi orang-orang penghuni surga itu merasakan apa? Umurnya bertambah Tuhan. Kada ada lagi penghuni surga itu merasakan badan yang awal-awal kuat menjadi lemah. Kada ada lagi yang namanya penghuni surga itu yang memiliki rambut awalnya hitam menjadi putih. La mauta, tidak ada kematian, wahai penghuni surga. Karena puncak dari penyakit tadi, puncak dari apa? Segala sesuatu itu kematian. Mengibaratkan kematian itu dibunuh, dimatikan, kada ada lagi, maka tanda-tanda kematian pun kada ada lagi. Makanya penghuni surga itu kan pernah diceritakan di antara guyonnya Nabi dengan umatnya. Ada nenek-nenek bertakun, wahai Nabi, kira-kira ulun ini dimasukkan surga kan? Ada. Ujian Nabi, kada ada di surga tuh nenek-nenek ya. Nangis hati nenek-neneknya. Karena apa? Karena di surga itu semuanya dalam keadaan, kata orang tuh, manusia tuh yang dalam keadaan umur yang kuat, dalam keadaan usia yang dewasa. Makanya di rata-rata orang penghuni surga itu umurnya di 30-an. Kada ada yang tua. Dan dikatakan oleh seseorang yang menyuruh, wahai penghuni surga, tidak ada lagi yang namanya kematian.
Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi yang namanya kematian. Ketika mendengar seruan tersebut, fayazdadu ahlul jannah, bertambah penghuni surga tadi yang asalnya senang menjadi lebih senang. Penghuni surga senang dengan kenikmatan yang ia dapat di dalam surga, yang bahkan dikatakan kenikmatan di dalam surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Kenikmatan yang ada di surga itu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terlintas bagaimana nikmatnya di dalam surga itu oleh hati manusia. Penghuni surga itu senang dengan kenikmatan yang ia dapat di dalam surga. Dan ketika dikatakan kepadanya, diserukan kepadanya bahwasanya kematian itu tidak lagi, artinya apa? Ini akan kekal di dalam surga, yang asalnya senang bertambah senang dengan seruan tersebut. Itu penghuni surga. Penghuni surga itu akan kekal selama-lamanya di dalam surga dengan kenikmatan yang ia dapat di dalam surga. Nah, sebagaimana itu juga penghuni neraka. Penghuni neraka itu sedih dengan siksaan azab yang ia dapat di dalam neraka. Mengibaratkan kita tuh handak badar yang namanya mati, kalau usah bangun-bangun lagi. Karena apa? Sangat pedih siksaan yang ia dapat di dalam neraka. Nah, bertambah sedih akan kesedihan yang ia dapat ketika dikatakan kepada mereka, mereka itu akan kekal di dalam neraka. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan terjadi peristiwa yang namanya kematian itu akan disembelih, yang menunjukkan bahwasanya penghuni surga itu apa yang ia dapat dari kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, kenikmatan yang ia dapat itu akan kekal, tidak dibatasi oleh waktu maupun zaman. Bahkan kenikmatan yang mereka dapat penghuni surga tersebut, mereka kada bakal bosan atas kenikmatan-kenikmatan yang ia dapat di dalam surga. Orang di dunia sudah nyaman dapat mobil misalnya, diisi mobil, tapi ada kalanya bosan dengan mobil tadi. Kenapa? Timbul lagi yang hanyar, merek hanyar. Tetapi berbeda dengan penghuni surga, kenikmatan yang ia dapat itu kadang bakal merasa bosan, karena kenikmatan itu akan senantiasa diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka penghuni surga atas nikmat yang ia dapat kadang bakal bosan. Ujar orang, ibarat sifat bosan, rasa bosan itu dihapuskan oleh Allah di dalam surga. Kelelahan, kecapean di dalam surga itu kada ada lagi. Itu mereka kekal mendapatkan nikmat di dalam surga. Sebagaimana itu juga penghuni neraka, mereka kekal mendapatkan azab akibat perbuatan yang mereka lakukan nanti di dalam neraka. Nah, sebagaimana itu juga Pak, hadis ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu kekal, tidak akan binasa. Karena kan ada orang bersangka segala sesuatu selain Allah itu akan binasa. Kemudian kayak mana Pak surga dan neraka? Binasa juga kada, karena bukan makhluk, termasuk makhluk Allah. Bahkan di dalam hadis ini menjelaskan apa? Menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sendiri pun kekal, tidak akan binasa. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali sesuatu yang Allah inginkan kekal, termasuk diantaranya surga dan neraka. Menibaratkan kita tuh penghuni surganya aja kekal di dalam surga, tiba-tiba surganya tidak ada lagi, kayak mana hendak kekal. Nah, penghuni surga kekal di dalam surga, penghuni neraka kekal di dalam neraka. Sebagaimana itu juga
surganya sendiri maupun nerakanya sendiri itu kekal, tidak akan binasa. Kemudian di dalam hadis ini juga memberikan kita semangat agar senantiasa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulun ulangi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita terhadap hal-hal, dan sebagaimana itu juga Allah melarang kepada kita terhadap sesuatu. Apa yang Allah perintahkan kita gawi, apa yang Allah larang kita hindarkan. Kemudian dengan sebab itu kita mendapatkan rahmat Allah, kita dimasukkan surganya Allah, dan kita di dalam surga akan hidup kekal selama-lamanya. Ini memberikan semangat kepada kita untuk lebih giat yang namanya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Dan di dalam hadis ini juga memberikan peringatan kepada kita yang disampaikan oleh Nabi, jangan sampai kita termasuk orang-orang penghuni neraka yang kadang mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, malah melakukan sesuatu yang Allah larang. Boleh jadi dengan sebab itu kita ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Kita akan merasa sedih karena apa? Di dalam neraka kita akan hidup selama-lamanya. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuk di dalam hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhtub yaumal jum'at ansit faqad labauta." Ini hadis terkait tentang berbuat sia-sia di hari Jumat. Ujar Nabi, "Idza qulta li sahibika," apabila engkau berkata kepada temanmu, berbicara kepada temanmu, wal imamu yakhutub, sedangkan imam berkhutbah, membaca khutbah, yaumal Jumat, di hari Jumat, ansit, ngomong kepada teman, imam lagi khutbah, lagi ribut, diam, faqad lagauta, maka engkau telah berbuat yang sia-sia. Ini terkait tentang Jumat. Nah, kalau di Samarinda ini ya, paling ada beberapa tempat. Kalau kebanyakan di Jawa itu di masjid-masjid menggawi. Ketika azan yang kedua itu biasanya di Jawa atau di daerah-daerah di masjid-masjid tertentu di Samarinda ini, itu biasanya ketika khatib selesai azan kedua, khatib itu biasanya membaca sesuatu pengumuman, yang mana pengumumannya itu bahasa Arab. Fungsinya apa? Fungsinya itu bertujuan mengingatkan agar jangan melakukan sia-sia, yaitu apa? Berbicara atau ngobrol ketika khatib sudah khutbah. Ya, kalau di sini kalau ulun dapat itu dua bang baru di Masjid Firdaus Karangasem itu perumahan, di Masjid Al Hidayah kan pertigaan itu yang ke kiri Al Husna, ke kanan itu ke mana, ke kampus UINSI itu habis khutbah kedua, habis azan kedua biasanya yang ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qulta li sahibika wal imamu yaktubu yaumal jum'at ansitu faqad laqad. Baru terakhir tuh ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Nah, itu banyak di masjid-masjid Jawa maupun di daerah Samarinda, di antara beberapa masjid. Yang mana tujuannya itu untuk apa? Untuk memberitahu jangan melakukan hal sia-sia ketika imam lagi khutbah, jangan berbicara ketika imam lagi khutbah. Nah, tapi karena dengan pakai bahasa Arab, akhirnya apa yang disampaikan, fungsi tujuan untuk menyampaikan itu agar jangan ribut, banyak orang masih ribut ketika imam lagi berkhutbah. Makanya diantaranya sebagai di Masjid Firdaus itu apa? Ini bahasa Indonesia. Karena apa? Pengumuman ini bentuknya apa? Bukan syarat rukun Jumat lain, syarat sah Jumat lain, sehingga boleh menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan dengan bahasa Indonesia itu malah lebih kena fungsi itu tujuannya. Disuruh jangan ribut. Nah, itu. Nah, karena apa? Karena ibaratkan kita ngomong ketika imam lagi khutbah, bahkan cuma tujuannya baik, menegur orang yang ribut, suruh diam. Kita ngomong itu sudah dikatakan kita melakukan perbuatan sia-sia. Apalagi kalau ngomong bukan tujuannya baik, memang ribut, memang ngobrol, itu apalagi. Makanya dikatakan lagot itu perbuatan sia-sia itu apa? Artinya merugi dari pahala. Dengan omongan itu kita bisa kadang mendapatkan pahala Jumat. Atau dikatakan apa? Batalat fadilatul Jumat, batal keutamaan Jumatnya. Jumatnya menjadi zuhur. Artinya apa? Jumat yang inya gawisa, tapi inya kadang mendapatkan fadilah Jumat gara-gara ngomong ketika khutbah, imam khutbah. Padahal amal ma'ruf dikatakan apa? Wahada fi hakiman amara bil ma'ruf. Nah, ini aja digambarkan orang yang melakukan amal ma'ruf. Mengibaratkan imam lagi khutbah, ada yang ribut, kita tagur kan baik. Tapi ngomongnya kita menagur orang dari dikatakan melakukan hal yang sia-sia, bisa menghilangkan pahala Jumat. Nah, apalagi yang kata yang ribut warak, tujuannya ngomong warak. Karena apa? Ngomong ketika khutbah, imam lagi baca khutbah, itu makruh, yang mana bisa menghilangkan pahala atau fadilah Jumat. Bahkan ada yang mengatakan haram khutbah apa? Imam berkhutbah ini apa? Ngomong. Yang menggawi omongan, yang berbicara ketika imam khutbah berdosa. Ada yang mengatakan haram. Sama juga zikir itu kan kita dianjurkan berzikir, tetapi ketika khutbah itu malah dianjurkan jangan berzikir. Ibaratnya bukan melarang, tapi lebih bagusnya berdiam untuk fokus mendengarkan khatib berkhutbah. Itu karena ngomong ketika khutbah itu makruh. Nah, kemudian al-ihtimamul balik min hadratil musyri'il a'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ta'limil muslim. Nah, di sini apa? Pentingnya menyampaikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait diam ketika khutbah, sebagaimana khutbah juga ketika seorang ulama ataupun guru menyampaikan nasihat. Nah, ini anjuran yang sangat penting ketika imam berkhutbah, ketika misalnya ada guru menyampaikan nasihat agar diam. Lima fiha minat taqwimil iwad, boleh jadi apa yang disampaikan tadi itu sesuatu yang penting, meluruskan sesuatu yang bengkok, meluruskan salah paham yang ada di kalangan atau di kampung tersebut gitu. Atau membicarakan tentang perkara hukum-hukum syariat yang penting, dianjurkan yang namanya kita diam. Tapi bang, misalnya ada orang ngobrol
Mengibaratkan kita hendak mendengar khotib itu ngalih gara-gara ribut di samping. Nah, sedangkan ngomong itu kada boleh. Kayak mana? Kalau ngomong, apabila ngomongnya itu dalam keadaan mendesak, yang mana memerlukan untuk bicara, maka boleh, maka kada ada hukum makruh. Tapi lebih baik dihindari. Nah, makanya dikatakan idza arada nuhiya ghayrahu 'anil kalam. Ada orang ribut ketika khutbah, ada orang ribut ketika guru menyampaikan suatu nasihat. Nah, ribut kayak mana? Padahal mendesak boleh aja, tetapi lebih baik pertama-tama berisyarat dulu. Ayyushira ilaihi bisukut, berisyarat, suruh diam. Jangan ngomongnya digatuk orangnya pakai tangan isyarat ke taruh di mulut. Suruh diam. Mun ibaratkan inya paham aja alhamdulillah. Mun ibaratkan dikasih isyarat kada bisa juga atau kada paham juga, nah baru mau ngomong. Nah ngomong pun juga apa? Kada boleh panjang-panjang. Mun bisa apa? Bikalamin mukhtasir, dengan kalaman yang, dengan omongan yang ringkas. Ini ibarat diam. Bisa dipanjang-panjangin, diam. Nah khotib lagi khutbah, kamu ini beributan dipanjang-panjangin, jangan juga. Nah itu artinya apa? Dengan kalam yang ringkas, sekiranya paham, cukup aja diam. Nah itu kalau ada orang ribut, yang pertama berisyarat dulu. Mun ibaratkan berisyarat kada paham juga, masih ribut juga, baru apa? Ngomong di situ, karena dalam keadaan mendesak boleh. Tapi ngomongnya mukhtasar, ringkas saja, sekiranya paham fungsi tujuannya ke sana. Nah, itu. Nah ini juga menunjukkan apa? Laisa kullu amrin bil ma'ruf yusabu alaihi qa'ilihi. Ini menunjukkan segala sesuatu yang baik yang kita gawi belum tentu mendapatkan ganjaran dari apa yang kita gawi. Tadi menegur orang ketika Jumatan itu baik, biar suruh diam. Tapi apa? Bukannya mendapatkan kebaikan, tapi bisa menimbulkan tanda mendapatkan pahala keutamaan Jumat. Karena yang dianjurkan diam. Zikir itu muncul baik. Tapi ketika khutbah itu yang dianjurkan mendengarkan, bukan berzikir. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan juga walaupun bentuknya kebaikan, tapi ada kalanya tidak mendapat ganjaran dari perbuatan tersebut. Nah itu terkait tentang apa? Ngomong ketika imam berkhutbah. Nah di sini ada juga pembahasan sedikit. Apabila kita terlambat datang Jumat, sedangkan imam sudah berkhutbah, namun ibaratkan kita tuh boleh tidak sholat sunnah tahiyatul masjid atau langsung duduk. Ketika kita datang telat, imam sudah khutbah, kita tetap dianjurkan yang namanya sholat tahiyatul masjid. Karena kan ada dikatakan dalam satu riwayat, Nabi itu dalam suatu hari di hari Jumat berkhutbah. Lagi berkhutbah di hari Jumat, ada orang datang terlambat Jumatan. Nabi sudah baca khutbah. Akhirnya apa? Orang tersebut lambat langsung duduk. Datang ke masjid langsung duduk. Akhirnya dikatakan kepada orang tersebut oleh Nabi, "As-sholaita ya fulan?" Dia sudah sholat kah? Ujar Nabi. Ujar orang tadi, lah belum wahai Nabi. Maka dikatakan oleh Nabi, kum farka, berdiri. Kemudian sholat. Ada yang mengatakan sholli rakaatain, sholat 2 rakaat. Itu artinya apa? Sholat walaupun kita datang terlambat ke masjid, imam sudah khutbah, tetap yang namanya dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, tetapi yang terlambat itu mau sholat sunnah tahiyatul masjid itu dipercepat sholatnya. Agar ini apa? Kawal mendengarkan imam berkhutbah.
Wa amma idza dakhala wal imamu yakhtub yaumal jum'ah aw ghairah fala yajlis hatta yusalliya at-tahiyyah wa yukhaffifha. Adapun orang yang masuk ke masjid sedangkan imam itu sudah khutbah di hari Jumat, maka janganlah inya duduk sampai inya menggawi sholat tahiyatul masjid, dan inya cepatkan, inya ringankan sholatnya. Jadi tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid walaupun kita dalam keadaan terlambat, imamnya sudah berkhutbah. Ya biar paham aja, kadang ada orang gara-gara terlambat pak langsung duduk, kadang menggawi sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi nyatanya dianjurkan, tapi secara cepat digawinya. Menibaratkan kita tuh yang wajib-wajibnya digawi biar hancur. Al-Fatihah yang dibaca, kemudian rukun-rukunnya jangan sampai ketinggalan. Cepat tapi apa, jangan sampai juga meninggalkan rukun-rukun di dalam sholat. Wa bima yajibu 'alal khutbah tarkul ishtighal bi ghairi masalihah. Dan termasuk juga yang wajib yang harus kita jauhi ketika imam lagi berkhutbah, meninggalkan kesibukan yang tidak ada hubungannya tentang Jumatan. Kayak jual beli dihindari ketika orang atau imam berkhutbah. Karena apa? Minal mungkarat, sesuatu yang mungkar yang bahkan berdosa. Makanya ditakuni kan, seorang ulama ditakuni jual beli ketika khutbah itu hukumnya apa? Mun ibarat laki-laki inya wajib Jumatan tapi masih jual beli, yang inya juali sama lagi lakian yang wajib Jumatan tapi kadang Jumatan jual belian, hukumnya apa? Batilannya kada sah jual belinya. Nah kalau misalnya ibu-ibu bang, ibu-ibu kada wajib ya Jumatan berjualan. Nah kalau inya berjualan, kemudian yang inya juali juga sama ibu-ibu yang kada wajib Jumatan, beda hukumnya. Tapi kalau ternyata yang inya juali itu tadi laki-laki, dan laki-lakinya ini ternyata orang yang wajib Jumatan tapi yang kada Jumatan, maka dikatakan ibu-ibu tadi yang berjualan tadi yaitu membantu seseorang di dalam hal kemungkaran. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu yang tiada berkaitan tentang Jumatan ketika pelaksanaan Jumatnya. Termasuk tadi jual beli ketika Jumatan. Ada juga orang sambil jual beli sambil dengarkan khutbah, warungnya yang di pinggir masjid ya, yang mana aja. Padahal dilarang. Bahkan dikatakan tidak sah jual beli ketika Jumatan. Nah itu tentang Jumatan. Ada beberapa hal yang diajarkan, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ngomong di dalam Jumatan. Imam berkhutbah boleh ngomong apabila dalam keadaan mendesak. Walaupun dalam keadaan mendesak tetap dianjurkan jangan ngomong. Kalau bisa isyarat dulu, mun paham orangnya, mun kada paham baru mau ngomong, dan itu ngomong secara ringkas. Nah kemudian mun kita termasuk orang yang lambat, mungkin ada gawian atau kesibukan, kemudian kita lambat datang ke masjid, imam itu sudah berkhutbah, maka kita jangan sampai langsung duduk, tapi tetap melakukan menggawi sholat sunnah tahiyatul masjid dalam keadaan lebih cepat seperti biasanya. Dan juga jangan menggawi sesuatu hal yang tidak ada berkaitan Jumatan ketika imam itu sudah melangsungkan membaca khutbah. Karena segala sesuatu yang dilakukan tapi tidak berkaitan dengan Jumatan sedangkan imam itu berkhutbah, maka perbuatan yang ini lakukan dikatakan minal mungkar, dari perkara-perkara yang mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ibadihi
ثم جمع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى ثم جمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خاصة Haji Kartiman bin Parjadi, Hajah Asri binti Sainun, Hajah Ramli binti Parjadi, Jemangin bin Kartowijoyo, Haji Wiryo Sujono bin Ahmad Slamet, Hajah Masmunjiati binti Haji Kartiman, Burhan bin Abdullah, Arfiyah binti Hoseng, wa jami'i amwatina wa amwatikum anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulhi darajatihim fil jannah wa yanfa'u bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي عليك كما أثنيت على نفسك. يا ربنا لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في كل وقت واحد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل وأوصل بمحبتك وجودك وكرمك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما كنا من قول لا إله إلا الله وما كنا من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد في هذا المجلس المبارك هدية واصلة وبركة شاملة نقدمها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أصحابه أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا جميع مشايخنا أينما كانوا ثم جميع الرسل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خاصة Haji Kartiman bin Parjadi, Hajah Asri binti Sainun, Hajah Rami binti Parjadi, Jemangin bin Kartowijoyo, Haji Wiryo Sujono bin Ahmad Slamet, Hajah Masmunjiati binti Haji Kartiman, Burhan bin Abdullah, Arfiyah binti Hoseng. Allahumma ighfir lana waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma awsil thawaba dzalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'u baina aydihim waj'al hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa syira'an lahum minan nar wa balighum bihi minal firdausi ala manaziliha wa qutahum bihi minas sawabi ajzalahu wa afarahu wa zakil bihi mawazinahum minal hasanah wa qutahum bihi jami'an dhunubi wa sayyi'at wa arfahum bihi indaka ila ala darajat واغفرهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقل الصالح. اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والحسن والأمان والعفو والرضوان يا حسن يا منان يا من إذا سئل عفا وإذا استعين أعان. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بصالح أعمالنا وأعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تفنا اللهم بغفلة ولا تأخذنا على كراه واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمت عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بدن إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا